Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun alhamdulillah wa syukrulillah la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, alhamdulillah kita pada hari ini telah berada di penghujung bulan Ramadan 1445 Hijriah. Kita patut bersyukur karena kita bisa melampaui hari-hari sulit. Kita bisa mengisi Ramadan tahun ini dengan kegiatan-kegiatan yang bernilai ibadah, kegiatan-kegiatan positif dan maslahat bagi masyarakat. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan itu dapat diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dimanapun berada, dalam waktu beberapa saat lagi kita akan memasuki Idul Fitri, di mana Idul Fitri ini merupakan penghujung dari bulan Ramadan bagi umat Islam. Sesuai dengan namanya, Idul Fitri ini merupakan hari kebahagiaan dan kebersyukuran bagi umat Islam, yang bagi kita orang-orang beriman, Idul Fitri ini bukan hanya sekedar perayaan, makan-makan dan baju baru, tetapi ada 3 hal penting yang merupakan refleksi dari kegiatan Ramadan. Yang pertama, Idul Fitri itu merupakan evaluasi dan refleksi kehidupan di masa-masa lalu yang hari ini kita refleksikan, kita evaluasi, dan hasilnya menjadi bahan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Yang kedua, Idul Fitri juga merupakan hari kebersyukuran karena kita ternyata masih dikaruniai oleh Allah dengan umur panjang, dengan karunia sehat walafiat, yang dengan itu Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan ibadah, mengisi sisa-sisa hidup kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Syukur-syukur kita bisa mengisinya dengan hal-hal yang maslahat bagi masyarakat luas. Yang ketiga, tentu Idul Fitri ini merupakan perencanaan bagi kita untuk masa depan yang lebih baik. Maka saya mengajak kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, mari kita jadikan momentum Idul Fitri ini untuk merencanakan peningkatan kualitas hidup kita di masa yang akan datang. Ibadah kita tingkatkan, amal soleh kita tingkatkan, keberkahan hidup kita perbaiki, dan hubungan antar manusia kita juga perbaiki di masa-masa yang akan datang. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan namanya, Idul Fitri terdiri dari 2 kata, yaitu Aid dan Al-Fitr. Aid itu artinya kembali, Al-Fitr itu artinya asal kejadian, kesucian, dan fitrah manusia. Maka Idul Fitri diartikan dengan kembali kepada asal kejadiannya, yaitu kesucian sebagaimana baru lahir dahulu, dan kembali kepada fitrah. Yang menjadi pertanyaan, kenapa kembali? Apakah fitrah dan kesucian itu pernah pergi jauh dari kita? Bisa jadi fitrah kita meninggalkan kita. Bisa jadi kesucian kita meninggalkan kita. Kapan itu? Tatkala kita melakukan dosa. Dosa dan pelanggaran menyebabkan kita jauh dari fitrah kemanusiaan kita. Dosa dan pelanggaran juga menyebabkan kita jauh dari kesucian diri kita. Oleh karena itu, orang beriman, orang Islam yang betul-betul beriman setelah melaksanakan ibadah puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi", diampuni dosa-dosanya oleh Allah di masa-masa yang lalu, dosa-dosa di masa yang lalu. Karena dosa-dosa itu diampuni oleh Allah, maka dia kembali kepada fitrah, dia kembali kepada kesucian. Dan inilah masa-masa yang paling menggembirakan, masa-masa yang paling menyenangkan bagi kita,
di mana dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah dan kemudian kita bisa merencanakan masa depan yang lebih baik. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di momentum Idul Fitri ini sangat baik apabila kita membangun relasi yang baru, membangun hubungan antar sesama manusia, membangun interaksi antar individu dan kelompok secara lebih baik lagi. Maka mari kita niatkan dengan kedatangan Idul Fitri ini, kita membangun interaksi yang baru, yang lebih baik, kita membangun hubungan antar manusia yang lebih harmonis. Kita tentu ingat bahwa di dalam Islam diajarkan berbagai macam persaudaraan. Ada persaudaraan karena sekemakhlukan, ada persaudaraan karena sekemanusiaan, ada persaudaraan karena sebangsa dan setanah air, dan ada persaudaraan karena seiman, seagama, dan seakidah. Itu menjadi kekuatan bagi kita umat Islam, dan hari ini kita menemukan momentum di mana persaudaraan itu harus kita bangun lebih kuat lagi, harus kita jalin lebih harmonis lagi. Ke depan kita bisa hidup bersama-sama secara lebih kuat dan lebih hebat lagi. Tentu dalam kehidupan bersama itu ada perbedaan-perbedaan, ada kelompok-kelompok, ada aliran-aliran, dan ada organisasi-organisasi. Apapun kelompoknya, apapun organisasinya, apapun aliran dan perbedaan-perbedaan itu semua, Allah mengajarkan supaya kita membangun hubungan baik dengan mereka. Adapun iman dan kepercayaan itu menjadi tanggung jawab kita masing-masing. Kita bangun hubungan antar individu, kita bangun hubungan antar manusia secara baik, sesuai dengan ajaran agama Islam. Untuk hubungan sosial dan kemanusiaan kita tidak memandang agama, suku, dan golongan, tetapi untuk hubungan ibadah mahdoh kita bangun kekuatan dengan saudara-saudara seiman dan seagama. Mudah-mudahan kita senantiasa dikaruniai kesehatan, hidup sehat, kuat, semangat, dan terus hidup dalam keberkahan. Terima kasih. Tabik pun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.